Bioetanol, energi masa depan, energi terbarukan. 1877, Nicholas Otto mempatenkan mesin dengan bahan bakar etanol. Tahun 1930-an, mobil Forte dijalankan dengan bahan bakar etanol. 77 krisis minyak yang pertama, semua setback ke etanol energi. Jutaan motor dan mobil di Brasil dengan bahan bakar etanol dan gasohol. Brasil produsen etanol terbesar dan termurah dengan bahan bakar tebu. Australia mencampur hidrosetanol solar dengan emulsifier untuk kendaraan truk dan bus. Diesel bus dioperasikan di Sydney sejak 1993. Swedia, negara yang intensif mengembangkan energi bioetanol. Di Asia, Thailand dan India, negara terdepan dalam pengembangan biofuel. Bahkan Myanmar tidak mau ketinggalan. Menurut rencana tahun 2008, Indonesia punya 600.000 hektar tanaman tebu dan singkong untuk memproduksi 2,95 juta kiloliter etanol. Rencana kolosal dengan dana 25 triliun rupiah. Bahan baku pembuat etanol. Bahan berserat, misalnya jerami, ampas tebu, limbah logging, dan lain-lain. Bahan berpadi, misalnya ketela pohon dan jagung. Bahan sakarin, tebu, tetes tebu, dan batang sweet sorghum. Di Indonesia, untuk bahan berpadi, ada benturan kepentingan antara energi dan pangan manusia maupun pakan ternak. Untuk menghasilkan 1 liter etanol diperlukan 6,5 kg ubi kayu, 2,5 kg jagung, 4 kg tetes, atau 15 kg tebu. Biaya investasi, biaya proses sampai dengan penanganan limbah terendah adalah etanol berbahan baku tetes tebu. Pasar etanol. Hidrosetanol terserap untuk industri rokok, industri farmasi, industri kosmetika, dan juga furniture industri dan industri lain-lain. Technical grade digunakan untuk rumah sakit dan untuk spiritus bakar. Potable grade digunakan untuk minuman beralkohol. Hidrosetanol mudah dibuat dan ekonomis pada skala kecil. Perlu mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan pemanfaatan untuk minuman keras. Mengkonsumsi miras secara berlebihan sangat tidak baik bagi kesehatan dan sangat dekat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan lainnya, narkoba, prostitusi, dan lain-lain. Proses pembuatan hidrosetanol dari sakarin material. Fermentasi diikuti destilasi. Dalam larutan yang asam, disakarida terhidrolisis menjadi monosakarida. Selanjutnya, jutaan ragi merombak rantai karbon monosakarida menjadi gugus baru etanol tanpa kena lelah dan tanpa ada kesalahan sedikit pun. Pada saat kadar alkohol tercapai 12% dan akibat panas yang ditimbulkan, matilah ragi-ragi sebagai syuhada. Proses ini disebut proses fermentasi. Proses selanjutnya adalah proses penyulingan dari hasil fermentasi. Plate perforated dan bubble plate perforated destilasi yang banyak dipakai.
Konvensional destilasi ini hanya mampu menghasilkan hidrous etanol. Untuk fuel grade etanol, hidrous etanol didehidrasi sampai dengan kadar etanol mencapai 99,9%. Dehidrasi bisa dengan teknologi asetropik destilasi, molekular sieve, dan sedang dikembangkan dengan membran filter. Usaha ini hanya layak pada skala besar. Uji pembuatan etanol berbahan sakarin material, tetes tebu. Fermentasi dilakukan 2 hari dengan menggunakan ragi roti. Destilasi dengan kolom tunggal, meskipun dengan temperatur yang terkendali, hanya mampu menghasilkan etanol dengan kadar 45%. Uji selanjutnya dengan double kolom, dengan marble packing dan reflux, manual adjustment temperatur dapat dihasilkan etanol dengan kadar 94%. Denaturasi dengan kerosin menghasilkan etanol dengan kadar 92%. Referensi menyatakan bahwa dengan etanol pada kadar air maksimum 20% dapat langsung digunakan pada motor bensin dengan minor modification. Dan dengan segala keterbatasan telah kami coba implementasikan pada motor bensin hand traktor dan pompa air pedesaan. Dengan melakukan modifikasi pada main nozzle karburator, kami juga coba implementasikan untuk sepeda motor dan juga untuk home light. Kami juga coba etanol untuk cooking energy seperti juga yang dilakukan di India. Kami hanya melakukan uji coba beberapa kali saja karena keterbatasan dan kekhawatiran akan tuduhan membuat miras ilegal. Tentu untuk terapan lebih luas masih perlu kajian yang lebih mendalam.